hubungan suami istri tidak selalu seindah janji di pelaminan. Waktu rutinitas dan tekanan hidup seringkali mengikis rasa yang dulu begitu hangat. Banyak orang berpikir bahwa retaknya rumah tangga pasti karena kehadiran orang ketiga. Padahal, tidak selalu seperti itu. Banyak pasangan yang sebenarnya menjauh tanpa kehadiran pihak ketiga. Mereka masih tinggal serumah, masih makan bersama, masih saling sapa. Namun di antara mereka ada jarak yang tak kasat mata. Senyum mulai berkurang, pelukan mulai jarang, dan obrolan menjadi tugas. Bukan lagi keintiman. Ini bukan tentang perselingkuhan, tapi tentang dua hati yang mulai merasa asing meski masih terikat sah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang membuat dua orang yang dulu saling mencintai, kini seperti berjalan sendiri-sendiri? Mari kita mulai dari alasan pertama. 1. Komunikasi yang tidak lagi terhubung secara emosional. Pada awal pernikahan, setiap percakapan terasa hangat dan menyenangkan. Membahas hal kecil pun bisa membuat tawa meledak. Namun seiring waktu, obrolan berubah menjadi rutinitas. Sudah makan belum? Ya, anak-anak gimana? Tagihan listrik udah dibayar? Kalimat-kalimat ini penting, tapi tidak menyentuh hati. Pasangan jadi seperti rekan kerja, bukan lagi sahabat hidup. Komunikasi yang seharusnya memperkuat ikatan justru jadi beban. Bukan karena tak ada waktu, tapi karena tak lagi ada rasa ingin tahu. Tak lagi ada dorongan untuk bertanya, apa yang kamu rasakan hari ini? Tak lagi ada tempat untuk berbagi isi hati tanpa takut dihakimi atau dianggap lemah. Lama-lama pasangan merasa tidak dipahami, lalu memilih diam. Dan dalam diam itulah jarak tumbuh. Hari demi hari, hati mereka menjauh walau tubuh masih berdekatan. Karena hubungan tanpa komunikasi yang menyentuh jiwa hanyalah formalitas. Dan formalitas tidak bisa membuat cinta bertahan lama. Kelelahan dan rutinitas yang mengikis kebersamaan. Setelah komunikasi emosional mulai renggang, hal lain yang ikut memisahkan adalah rutinitas yang melelahkan. Pernikahan tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang tanggung jawab. Bangun pagi, bekerja, mengurus anak, mengurus rumah, membayar tagihan, dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Hari-hari menjadi seperti siklus tanpa akhir. Waktu terasa habis untuk urusan dunia, tapi tidak untuk pasangan sendiri. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah. Kadang suami pulang kerja dengan wajah letih, hanya ingin duduk diam dan menenangkan diri. Sementara istri seharian mengurus anak dan rumah, berharap ada tempat untuk bersandar dan didengar. Namun yang mereka temui hanya keheningan. Tidak ada pelukan, tidak ada tatapan mata yang hangat, hanya sisa energi yang sudah nyaris habis. Malam datang, mereka tidur bersebelahan tapi hati tidak lagi berdampingan. Karena kedekatan fisik tidak selalu berarti kedekatan batin. Dan esok paginya semua kembali berulang. Begitu terus, tanpa jeda. Tanpa disadari, cinta mereka perlahan-lahan terkikis oleh rutinitas. Dulu mereka berjanji untuk menua bersama. Tapi sekarang, mereka bahkan tak sempat duduk bersama tanpa sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak ada lagi momen spontan seperti tertawa karena hal kecil. Tidak ada lagi kejutan kecil yang menyenangkan. Hanya kewajiban yang menumpuk dan perasaan harus kuat demi keluarga. Padahal hubungan juga butuh perawatan. Bukan hanya rumah yang dibersihkan, tapi juga hati yang harus dijaga tetap hangat. Jika tidak, hubungan akan seperti mesin yang bekerja terus tanpa pelumas. Lambat laun, aus dan macet, bukan karena orang ketiga yang datang dari luar, tapi karena mereka berdua lupa untuk merawat keintiman yang dulu mereka perjuangkan. Harapan yang tidak lagi sejalan, impian yang mulai berbeda arah. Ketika dua orang memutuskan untuk menikah, mereka membawa harapan dan impian masing-masing. Awalnya semua tersesara, ingin membangun keluarga bahagia, ingin hidup bersama dalam suka dan duka, ingin menua dalam pelukan yang sama. Tapi seiring waktu, realita mulai membelokkan arah. Ada yang ingin rumah tangga tetap sederhana, tapi pasangannya ingin naik kelas dan bekerja lebih keras. Ada yang ingin lebih banyak waktu bersama keluarga, tapi pasangannya merasa penting untuk terus mengejar karier. Tanpa disadari, tujuan hidup mereka mulai berbeda, dan perbedaan itu tidak selalu diperdebatkan secara terbuka. Seringnya hanya dipendam, diabaikan, atau dianggap akan menyatu sendiri dengan berjalannya waktu. Padahal ketika dua orang berjalan ke arah yang berbeda, cepat atau lambat mereka akan menjauh. Bukan karena benci, bukan karena bosan, tapi karena hati mereka sudah tidak lagi menyatu dalam satu tujuan. Mereka mungkin masih bersama secara fisik, tapi secara batin sudah terpisah jauh. Istri ingin lebih diperhatikan, tapi suami fokus mengejar rezeki demi masa depan. Suami ingin dimengerti, tapi istri lebih banyak mengeluh karena merasa tidak dibantu. Akhirnya, mereka saling merasa tidak dipahami, saling menyalahkan dalam diam. Lalu tumbuh kekecewaan yang lama-lama berubah jadi jurang. Yang satu merasa terlalu banyak berkorban, yang lain merasa usahanya tak pernah cukup dihargai.
Mereka jadi dua orang asing yang tinggal dalam satu atap, mengerjakan peran masing-masing, tapi tidak lagi bertumbuh bersama. Tak ada lagi diskusi tentang impian bersama. Tak ada lagi tawa tentang masa depan yang ingin diraih berdua. Yang tersisa hanya rutinitas, keluhan, dan jarak. Dan dari situlah perasaan saling menjauh tumbuh semakin besar. Bukan karena mereka tidak cocok, bukan karena ada orang lain yang mengganggu, tapi karena mereka lupa duduk berdua dan bertanya, masihkah kita berjalan ke arah yang sama? Luka-luka kecil yang tak pernah disembuhkan. Setiap hubungan pasti pernah mengalami luka, entah karena ucapan yang menyakitkan, perlakuan yang mengecewakan, atau sikap yang membuat hati terluka. Namun seringkali luka itu tidak pernah benar-benar dibicarakan, hanya didiamkan. Disimpan rapat-rapat di dalam hati dengan alasan tidak ingin memperbesar masalah. Tapi luka yang tidak disembuhkan bukan berarti hilang. Ia tetap ada. Diam-diam tumbuh. Dan suatu saat bisa menjadi dinding besar yang memisahkan dua hati yang awalnya saling mencintai. Luka kecil seperti merasa diabaikan, tidak dihargai, atau selalu disalahkan bisa terasa sepele bagi satu pihak. Namun bagi pihak yang merasakannya, itu bisa menjadi beban emosional yang memicu kejauhan. Istri yang pernah menangis karena suaminya membandingkan dia dengan wanita lain, tapi tak pernah mendapat permintaan maaf yang tulus. Atau suami yang merasa diremehkan setiap kali ia gagal, tapi tidak pernah dipeluk atau didukung. Semua luka itu terpendam. Dan waktu tidak selalu menyembuhkan, justru bisa mempertebal jarak. Karena setiap kali ada konflik baru, luka lama ikut muncul kembali. Satu masalah kecil bisa meledak karena ditumpuk dengan luka-luka sebelumnya. Sikap mulai berubah, nada bicara mulai meninggi. Kata-kata mulai tajam, lalu muncul sikap dingin sebagai bentuk perlindungan diri. Bukan karena tidak cinta, tapi karena sudah terlalu sering merasa tersakiti. Akhirnya mereka saling menjauh karena takut. Takut membuka hati dan terluka lagi. Takut berharap lalu kecewa lagi. Padahal, cinta yang sejati butuh keberanian untuk menyembuhkan. Berani meminta maaf, meski merasa tidak sepenuhnya salah. Berani memaafkan, meski hati belum sepenuhnya pulih. Tanpa proses itu, hubungan akan terus berjalan dengan luka-luka yang belum terobati. Dan luka yang dipendam terus-menerus akan menggerogoti cinta, perlahan tapi pasti. Bukan karena tidak setia, bukan karena orang ketiga, tapi karena mereka berhenti saling menyembuhkan dan memilih memendam semuanya sendiri. Saat peran menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan karena cinta. Di awal pernikahan, segala hal dilakukan dengan penuh semangat dan cinta. Memasakkan makanan kesukaan pasangan terasa membahagiakan, menjemput pasangan pulang kerja terasa istimewa. Mendengar ceritanya sebelum tidur menjadi momen yang ditunggu. Semua dilakukan karena ingin, bukan karena harus. Tapi perlahan, waktu dan beban hidup mengubah segalanya. Apa yang dulu dilakukan dengan hati, kini berubah menjadi rutinitas tanpa makna. Suami mencari nafkah karena kewajiban, bukan lagi dengan semangat membahagiakan keluarga. Istri mengurus rumah dan anak karena tanggung jawab, bukan lagi dengan cinta yang menyala. Tak ada lagi senyum saat menyambut pasangan pulang. Tak ada lagi tatapan hangat di pagi hari. Yang ada hanya gerak otomatis seperti robot, mengerjakan tugas tanpa rasa. Pasangan menjadi seperti dua mesin yang bekerja dalam satu rumah, saling tahu perannya, tapi lupa cara saling mencintai. Padahal cinta bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab, cinta juga soal memilih untuk tetap hadir sepenuh hati, meski lelah. Memilih untuk tetap mencium kening pasangan, meski sedang sibuk. Memilih untuk tetap mendengarkan ceritanya, meski pikiran sedang penuh. Namun saat cinta tidak lagi menjadi alasan utama, hubungan berubah dingin. Semua dilakukan karena takut dikritik, bukan karena ingin memberi kebahagiaan. Kalimat seperti "kan itu kewajiban kamu" mulai sering terdengar. Saling menuntut, bukan lagi saling memahami. Peran suami dan istri tidak lagi terasa sebagai kehormatan, melainkan seperti beban yang harus dijalani demi menjaga status pernikahan. Dan dari situlah rasa menjauh semakin nyata. Mereka mungkin tidak bertengkar, tidak pula saling menyakiti secara langsung. Tapi hati mereka perlahan kehilangan arah. Karena hubungan tanpa rasa akan sulit untuk bertahan lama. Cinta yang tidak dirawat akan layu. Dan dua orang yang awalnya memilih satu sama lain karena cinta, bisa berubah menjadi orang asing hanya karena lupa merawat pilihan itu setiap hari. Bukan karena orang ketiga, tapi karena mereka berhenti menjadi pasangan yang saling mencintai dan hanya menjadi rekan hidup yang saling menggugurkan tanggung jawab. Tidak, lagi ada usaha membuat pasangan merasa istimewa. Dulu, saat awal jatuh cinta, semuanya terasa penuh warna. Setiap ucapan terasa manis. Setiap sentuhan membawa getar. Kita berusaha keras membuat pasangan bahagia. Memberi perhatian kecil, membuat kejutan sederhana, bahkan menuliskan pesan manis hanya untuk membuatnya tersenyum. Namun setelah menikah, perhatian itu perlahan memudar. Yang dulu sering berkata, "Aku sayang kamu," kini lebih banyak diam.
yang dulu rela menempuh jarak jauh hanya untuk bertemu, sekarang tidak punya waktu sekadar duduk berdua. Bukan karena cinta telah hilang, tapi karena merasa sudah memiliki. Kita mulai berpikir, untuk apa romantis? Toh dia sudah jadi pasangan sahku. Tapi justru dari situlah jarak mulai tumbuh. Karena cinta bukan soal status. Cinta adalah tentang usaha yang terus dijaga. Bahkan setelah memiliki. Banyak pasangan suami istri yang saling menjauh bukan karena masalah besar. Bukan karena pertengkaran hebat atau perselingkuhan, tapi karena hal-hal kecil yang dulu membuat mereka jatuh cinta, perlahan-lahan berhenti dilakukan. Tak ada lagi pujian. Tak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur. Tak ada lagi tanya sederhana seperti, "Kamu capek ya hari ini?" Pasangan merasa tidak lagi istimewa. Merasa seperti bagian dari rutinitas, bukan sosok yang benar-benar diinginkan. Padahal setiap hati selalu ingin dipilih. Selalu ingin dipastikan bahwa dia masih berharga. Jika Miam-Miam akan perlahan menjauh Hengki meski masih berada di samping kita, ia akan diam tapi hatinya terasa kosong. Ini akan tersenyum tapi tidak lagi hangat. Dan ketika dua hati sama-sama merasa tidak lagi spesial, hubungan berubah menjadi datar. Cinta kehilangan rasanya. Keintiman kehilangan nyalanya. Akhirnya, pasangan yang dulu saling berjanji untuk menjaga, malah saling meninggalkan secara perlahan. Tanpa drama, tanpa alasan yang mencolok, hanya karena lupa untuk terus membuat satu sama lain merasa dicintai. Bukan orang ketiga yang merusak hubungan, tapi kita sendiri yang berhenti jadi versi terbaik untuk pasangan kita. Lupa bahwa cinta butuh upaya setiap hari. Lupa bahwa pasangan kita tetap ingin dicintai seperti dulu, meski waktu telah berjalan lama. Inilah kenyataan yang sering tak disadari. Hubungan tidak runtuh karena badai besar, tapi karena hujan kecil yang terus dibiarkan, merembes ke dinding, kepercayaan dan kehangatan. Dan saat semuanya runtuh, barulah kita sadar, ternyata yang dibutuhkan bukan hal besar. Hanya perhatian kecil yang terus dilakukan dengan hati,